Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik, ternyata Gus Yahya juga minta maaf ya terkait dengan tuduh PKB pakai pansus haji hantam Yakut PBNU ya. Jadi akhirnya mulai sedikit akhirnya ya Gus Yakut dan mungkin PBNU minta maaf terkait dengan tuduhan-tuduhan itu begitu kan ya. Tapi bagaimana dengan PKB yang sekarang ini ya? Katanya kabarnya ada muktamar PKB tandingan. Kabarnya begitu. Tapi yang jelas ya, ini masih belum ada realisasi bahwa PKB tandingan ini persiapannya seperti apa. Tapi ada beberapa kiai kabarnya begitu kan meminta PBNU atau meminta Gus Yahya untuk melakukan untuk mendorong muktamar PKB ini. Ada apa di balik ini semua begitu kan ya? Tapi bagi kami adalah ketika melihat dengan situasi seperti ini sah-sah aja begitu kan ya, mau lewat apapun. Tapi dengan adanya minta maaf ini ya ini menandakan bahwa kultur NU ya tetap melekat begitu kan ya. Artinya sebagai ya tokoh agama begitu kan ya, sebagai pemuka agama kalau mereka minta maaf dan sebagainya ya nggak ada masalah sih sebenarnya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa proses PKB ya dan PBNU selama ini begitu saya kira sudah menemukan titik temu begitu kan. Tapi kabarnya kata Caimin kalau Anda tidak segan lalu kemudian Anda sembarangan ingin ngambil PKB, saya juga tidak segan akan menghajarnya. Kabarnya begitu. Tapi ya inilah yang kita amati begitu kan. Makanya jangan terpengaruh diadu domba oleh oknum-oknum yang memainkan peran itu. Saya kira kalau kita bersatu nggak menjadi kekuatan luar biasa begitu kan ya. Jadi dengan cara apa ya? Dengan cara kita lihat saja bahwa PKB nantinya kalau ingin merebut PKB ya harus menjadi kader dulu di situ begitu kan. Ini Gus Yahya minta maaf ya tuduh PKB pakai pansus haji hantam Yakut dan PBNU ya. Mari kita baca. Terus gimana bang? Masih mau panggil Gus Muhaimin? Masih mau bikin muktamar tandingan? Ada yang mengatakan pansus kuota haji tetap lanjut, yang dikejar Kemenak kok PBNU yang kepanasan. Ini komentar dari netizen. Adiknya kena ulti Caimin soal kota haji lewat pansus, kakaknya nggak terima. Lalu gunakan PBNU dijadikan timing kendaraan agar dapat dukungan dari kalangan bawah PBNU ya untuk membela adiknya atau melawan Caimin dan PKB. Dan inilah narasi-narasi orang sekarang begitu, terkesan begitu kan. Justru pansus haji ini kan sesuai dengan tupoksi dari DPR yang kemudian bagaimana mereka menyelidiki apa yang terjadi di dalamnya begitu kan. Itu saya kira bagus begitu kan ya, bekerja demi rakyat. Tapi toh pada hakikatnya konflik seperti ini harus benar-benar diakhiri. Juga tidak ada gunanya begitu. Dan saya kira tidak mungkin PKB ini bisa direbut dari orang begitu kan. Tanpa dari kader-kadernya itu sendiri begitu. Dan kabarnya dari beberapa 30 DPD ya dari PKB ini dari beberapa cabang ya daerah ya sekarang sudah sepakat ya muktamar yang akan diadakan di Bali. Maka sudah ya Caimin didorong menjadi ketua umum lagi begitu kan. Ya satu sisi kenapa harus Caimin? Kenapa tidak ada yang lain? Kan orang akan banyak mengatakan seperti itu begitu kan. Ya selama mereka masih didukung oleh beberapa daerah ya tidak ada masalah sebenarnya. Ya tapi jangan juga lama-lama begitu kan ya. Kalau lama-lama juga ada dampaknya di situ begitu. Mari kita baca lagi. Ini banyak sekali komentar dari netizen. Hati-hati dengan permintaan maaf soalnya dia barusan menghadap junjungannya. Kalau ya ada yang terselubung di balik ini semua. Sudahlah Gus Yahya, lebih baik urus organisasimu sendiri. Anda sendiri bilang PBNU jangan berpolitik, fokus kepada umat. Bersihkan ya antek-antek pro Israel. Sampai segitunya begitu kan ya. Jadi saya kira tidak ada masalah begitu kan kalau mereka sudah islah atau setidaknya mereka menemukan titik terang begitu kan ya, memaafkan atau saling memaafkan itu saya kira juga lebih baik begitu kan, mencerminkan bahwa kultur NU itu saling memaafkan, saling memberikan klarifikasi, saling tabayun dan sebagainya. Tapi toh pada akhirnya kalau ambisi ada segelintir orang yang ingin menguasai PKB, ya ingin sana sini begitu seperti contoh Gus Ipul sebagai maklar PKB kata Caimin,
Maka kemudian ini tidak bisa begitu kan. Ya, harusnya Gus Ipul ini harus menjadi kader PKB dulu begitu kan ya, berproses dari daerah ya, setelah daerah kita ke tingkat DPW, setelah tingkat DPW langsung ke DPP begitu kan. Ya, itu baru bisa merebut PKB. Tapi toh pada akhirnya kalau ingin secara instan saya kira tidak bisa kecuali anaknya presiden. Kalau anaknya presiden saya kira bisa begitu kan ya. Makanya dengan adanya Gus Yahya minta maaf mencerminkan bahwa inilah kultur NU begitu kan. Gus Yahya minta maaf tuduh PKB pakai pansus haji hantam Yakut PBNU. Mari kita baca ya. Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf ya Gus Yahya meminta maaf dan mengakui ya salah ucap saat menuduh ya pansus hak angket yang diinisiasi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dibentuk dengan menyerang adiknya Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan PBNU. Bahkan dan kemarin saya memang katakan mungkin mau menghantam PBNU, lalu adik saya Gus Yakut dihantam. Itu karena tadinya saya dapat informasi yang memicu dan dengan keras mendorong diselenggarakan pansus itu PKB. Yahya mengaku ucapannya saat itu hanya candaan, dia pun mempersilahkan ya DPR melalui pansus angket haji untuk bekerja sesuai tupoksi mereka. Dan sekarang kita sudah mulai merasakan bahwa silakan DPR untuk melakukan pansus haji begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya ya di Kemenak itu kalau kesalahan administrasi saya kira tidak bisa menjadi tersangka si Menak itu begitu tanpa ada dugaan-dugaan ya korupsi di dalamnya. Makanya sejak awal saya sudah katakan ya pansus haji ini untuk menelusuri transparansi bagaimana teknis yang kemudian ya dilakukan oleh Kemenak sebenarnya. Kalau toh pada akhirnya beralihan dari 20 kota haji yang kemudian ya dari reguler ke haji plus itu kan masalah teknis begitu kan. Yang penting kan ya pertanggungjawaban uangnya itu ada begitu kan. Dan itu tidak bisa jadikan tersangka. Makanya saya kira nggak perlu panik dengan hal-hal seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya mungkin sudah dirasakan bagaimana ya Gus Yahya dengan situasi seperti ini begitu. Caimin disebut yang membentuk pansus angket haji DPR untuk memeriksa pekerjaan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Ya Gus Yakut ya sendiri adalah adik dari Gus Yahya. Menurutnya konflik PKB dan PBNU ini sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu atau saat Caimin menjadi ketua umum. Permasalahan itu pun ya belum terselesaikan hingga kini. Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan pengurus Nahdlatul Ulama atau PBNU sedang memanas usai kedua pihak saling lempar pernyataan ke publik. Bahkan dia mengatakan situasi panas itu terjadi beberapa bulan terakhir ya cekcok dimulai saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin memimpin tim pengawas haji DPR. Caimin mengkritik ya penyelenggara haji dari lokasi bermalam yang sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi. Dia membentuk panitia khusus haji di DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama. Sementara itu, ya Kemenak dipimpin oleh Menteri Yakut Khalil Kaumas. Yakut adalah ex-ketua umum Gerakan Pemuda Ansor, adik ketua umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. PBNU kemudian membalas dengan membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB. Gus Yahya mengibaratkan NU adalah pabrik mobil dan PKB adalah mobil hasil produksi yang cacat sistemnya. Ya, jadi secara tidak langsung PKB ya harus dikembalikan. Ya, saya kira juga tidak bisa begitu kan. Artinya apa? Artinya mungkin di salah satu yang kemudian menjadi menjadi bergejolak karena ada kepentingan-kepentingan yang kemudian mendorong Gus Yahya di situ begitu kan ya. Salah satunya mungkin banyak begitu ya. Artinya apa? Artinya mereka mendorong seolah-olah ada oknum yang memainkan peran itu begitu kan ya, sehingga bagaimana PKB dan PBNU ini bergejolak. Secara rasionalitas ya tidak mungkin lah ya PBNU harus kembali kepada PKB harus kembali kepada naungan PBNU. Saya kira tidak bisa juga begitu kan. Artinya para berpikir secara rasionalitas ya itu punya ADRT masing-masing. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.